Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 6 Desember 2023. Melalui mimbar Gembala online ini, kita belajar dari firman yang saya baca sesuai dengan jadwal hari ini. Saya ambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ke 51. Saya ambil 29 sampai 34 saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum membaca firman, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, dan pengurapan Allah menyertai kami di pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga. Kami mau datang ke hadirat-Mu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus pimpin sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai yang ke 34 saya bacakan di sini dengan perikop. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak domba Allah." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Salam. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini dengan judul Anak Domba Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes adalah anak imam yang bertugas mempersembahkan korban. Ia tahu benar bahwa setiap pagi dan petang dikorbankan seekor anak domba di bait Allah, yaitu bagi dosa-dosa umat Israel. Itu diceritakan di Keluaran pasal 29 ayat 38 sampai 42. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah menyediakan korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, anaknya sendiri. Dengan kematian, dosa manusia dihapuskan. Inilah tujuan kedatangan Yesus yang dipahami oleh Yohanes, sehingga ia menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Ayat 29. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebutan ini bukan hanya ingin menggambarkan bahwa Yesus memiliki sifat lemah lembut seperti anak domba. Lebih dari itu, sebutan anak domba berarti Yesuslah korban bagi dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesaya menubuatkan bahwa seorang hamba Tuhan akan dibawa ke pembantaian
seperti seorang anak domba. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kematiannya di kayu salib, Dia telah menjadi pendamaian antara manusia dengan Allah. Yesus datang untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia sendiri, yaitu menyelamatkan para pendosa. Setiap orang yang percaya kepada Dia akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Di kayu salib, Yesus telah melakukan pembayaran yang lebih dari cukup untuk membayar hutang dosa manusia. Dia telah menumpahkan darah yang sangat berharga untuk menyucikan manusia dari dosa. Dia telah menggantikan manusia yang seharusnya menerima hukuman kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memahami siapa dirinya dan siapa Kristus, maka Yohanes tahu bagaimana ia harus bersikap dan apa yang ia harus lakukan bagi Kristus. Yohanes sadar bahwa dirinya harus bersaksi tentang Yesus Kristus. Yohanes sadar akan tugas dan panggilannya sesuai dengan yang difirmankannya, bahwa ia membaptis dengan air dan dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ayat 33. Yohanes tahu diri sesuai dengan panggilan dan pelayanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita yang telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus, kiranya juga Bapak Ibu Saudara bersikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nyatakanlah itu dengan kesediaan untuk melayani Tuhan dan bersaksi bagi namanya. Melalui kata-kata, tindakan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus, biarlah orang lain yang melihat bahwa penebusan Kristus dalam diri kita nyata nampak, bahwa kuasa dan kemuliaannya ada di dalam hidup kita sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan Bapak Ibu Saudara menjadi alat untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Dengan talenta karunia yang dipercayakan, apa yang sudah dipercayakan, biarlah itu kita lakukan dengan sukacita sebagai syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, akan pagi hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu, sikap Yohanes Pembaptis yang tahu diri bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bertindak sebagai pelayan Tuhan sesuai dengan panggilan pelayanannya. Terima kasih, kami mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena segala sesuatu Tuhan telah merencanakan yang terbaik dalam hidup kami hari ini dan seterusnya sampai kepada kekekalan. Pimpin sertai akan aktivitas hari ini, kiranya Roh Kudus memimpin menyertai kami. Firman-Mu menerangi jalan pikiran hati kami untuk beraktivitas hari ini, agar kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, studi sekolah anak-anak kami, dan apa saja yang kami kerjakan. Kami sangat percaya Tuhan yang Immanuel menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dan berikan kami semangat untuk bergemar sebagai gerakan membaca Alkitab rutin GSJ Peniel, Surabaya, dan GSJ Anugerah Kemendung.
Kami sebagai umat-Mu, kami selalu diberikan kegemaran, kesukaan untuk merenungkan firman-Mu, untuk merenungkan Taurat-Mu siang dan malam, agar berkat-berkat yang surgawi, yang kekal itu terus menyertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.